Kami percaya jika Tuhan yang menyertai kami, maka Engkau mampukan kami untuk menggenapi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorak-sorai. Luar biasa wanita-wanita. Silakan duduk, ibu-ibu yang terkasih, shalom. Iya, puji Tuhan, semuanya merah, menyala wanitaku. Tapi saya pakai hijau ya, supaya ada yang mengimbangi ya. Kalau kita belajar dari pertama kali, bagaimana malaikat menampakkan diri kepada Maria dan berkata, "Hai Maria, engkau adalah wanita yang dipilih Tuhan, kasih karunia itu turun ke atasmu, engkau akan mengandung." Lalu pada waktu itu Maria berkata begini, "Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku ini belum bersuami?" Arti kata dari bagaimana mungkin itu bisa terjadi, ada begitu banyak pertimbangan dalam diri Maria yang berkata, ya nggak mungkin lah, saya kan belum menikah, bagaimana mungkin ya nanti saya bisa hamil kalau saya tidak bersetubuh dengan seorang laki-laki. Ya, Maria punya banyak pemikiran dalam pikirannya, kalau saya ini nanti hamil dari Roh Kudus, lalu bagaimana mungkin Yusuf akan percaya bahwa itu anak dari Tuhan? Coba kita sedikit merenung ya, seolah-olah kita ini menjadi Maria. Itu tidak mudah loh. Dia harus menanggalkan egonya, nanti orang bilang dia perempuan nakal, nanti orang akan berkata dia perempuan yang tidak beradab, karena pada zaman itu adatnya sangat ketat. Yusuf dan Maria sudah bertunangan, tapi mereka tidak boleh bersetubuh, karena kalau kedapatan pada waktu itu orang belum menikah bersetubuh bisa mati, dirajam pakai batu. Ya kalau sekarang kan banyak bayi ajaib, belum nikah tapi sudah lahiran. Ya enggak, ya. Banyak sekarang. Ya, dan itu bukan dari Roh Kudus, tapi roh kuda liar. Tapi pada zaman itu enggak bisa begitu. Ini adalah sesuatu yang mutlak, yang sakral. Kalau sampai ketahuan mereka bersinah sebelum mereka menikah resmi, maka hukumannya rajam pakai batu sampai mati. Menurut ibu-ibu di hati Maria, takut nggak? Takut. Kalau sampai orang tuduh dia hamil di luar nikah, belum ya saya bisa bayangkan tiba-tiba saya tunangan sama suami saya, lalu saya hamil dari Roh Kudus, terus saya jelaskan sama suami saya, sama calon saya ini hamil loh, tapi Roh Kudus yang menghamili saya. Ya kira-kira dia bisa percaya nggak saudara? Itu sesuatu yang mustahil. Ya hanya orang-orang yang bisa menangkap. Jadi di dalam benak Maria itu banyak sekali pertimbangan, banyak sekali pikiran yang dia bagaimana, makanya dia bilang bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi ketika itu malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung. Jangan takut hai Maria, itu yang disampaikan oleh malaikat. Jangan takut hai Maria. Lalu dia berkata begini, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan Maria hanya berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku sesuai dengan perkataan Tuhan. Wanita-wanita, kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan, mau dipakai Tuhan, maka kita semua harus menjadi wanita yang menjadi hamba Tuhan. Jangan bilang begini, berarti saya harus sekolah Alkitab dong, jadi pendeta dong. Ya, untuk menjadi hamba Tuhan, saudara nggak usah sekolah Alkitab dulu. Karena hamba Tuhan itu artinya orang yang taat kepada Tuhan. Jadi
pendeta itu jabatan, tapi hamba Tuhan itu bicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Akhirnya Maria mengandung. Alkitab berkata ketika dia mengandung, benar kan? Yusuf curiga. Lah aku belum pernah menyentuh dia, kok tiba-tiba dia hamil. Dan Alkitab dengan jelas berkata tadi, dengan diam-diam Yusuf berniat memutuskan hubungan pertunangan mereka. Pada zaman itu orang kalau sudah tunangan itu sudah dianggap sah secara ikatan pertunangan, tapi belum boleh melakukan hubungan suami istri karena belum menikah resmi. Tapi zaman itu adatnya udah ndak boleh putus, ndak boleh cerai, kecuali alasannya persinahan. Itu yang Musa bilang ya, kecuali alasan persinahan. Tapi dalam konteks itu belum menikah, masih bertunangan. Makanya ketika Yusuf tahu istrinya ini, calon istrinya hamil, dikatakan tadi apa? Dengan diam-diam Yusuf berniat untuk putus hubungan dengan Maria. Tapi kan Tuhan bilang bahwa Tuhan turut bekerja, dia menyertai. Lalu ketika Yusuf lagi tidur memikirkan itu, Tuhan berfirman kepada Yusuf, jangan kamu ceraikan istrimu, jangan kamu putuskan, karena istrimu itu sedang mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika akhirnya Yusuf percaya, dia menerima, akhirnya dia nikah dengan Maria, ya, karena dia tidak mau mempermalukan Maria. Dikatakan dia tadinya mau menceraikan diam-diam, tapi tiba-tiba Tuhan datang meneguhkan perkataannya, lalu mereka menikah. Tapi Yusuf tidak meniduri Maria sampai anak itulah lahir. Kira-kira berat nggak orang nikah nggak boleh tidur sama-sama, nggak boleh bersetubuh? Berat nggak? Berat juga. Ada harga lagi yang harus dibayar. Ya, karena orang itu menikah ya pasti pengennya sama-sama, tidur sama-sama. Ini mereka harus menahan diri lagi. Ya, untuk sebuah kehendak Allah dapat digenapi. Jadi tidak mudah memang menggenapi kehendak Tuhan itu. Lalu kita lihat. Bapak Ibu, ketika Yusuf itu sudah menikah, lalu Maria sudah semakin besar perutnya. Kalau saudara baca di dalam Lukas dikatakan, ketika Maria sudah berumur, kandungannya itu sudah tua mau melahirkan, tiba-tiba kaisar menetapkan harus ada sensus penduduk. Jadi Yusuf itu harus pulang kampung. Dia itu adalah keturunan Daud, berasal dari Yudea yang bertempat di Bethlehem, kota Daud. Ketika itu mereka mendengar ada sensus dan harus pulang kampung, mereka sedang berada di Nazaret. Dari Nazaret itu menuju ke Yudea pulang kampung 150 kilometer. Kalau naik mobil zaman sekarang ini jalannya sudah bagus 2,5 jam. Tapi pada zaman itu kalau berjalan kaki, apalagi wanita mengandung 9 bulan, dari Nazaret menuju ke Yudea itu bisa 2,5 sampai 3 hari. Tapi kalau orang hamil mungkin 4 sampai 5 hari. Ada yang sudah pernah pergi ke Nazaret dan ke Bethlehem? Kalau belum, ikut Pak Michael nanti. Ya, atau ikut saya tahun depan. Kita pergi ke sana itu biar kita membayangkan peristiwa itu. Saya membayangkan bagaimana Maria dengan perut besar, 9 bulan dia berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dan itu dalam keadaan dingin di mana padang gurun, padang pasir, mereka harus berjalan. Kira-kira kalau ibu-ibu yang jadi Maria, ibu-ibu mau nggak? Ada yang mau? Ibu-ibu yang pernah hamil coba angkat tangan.
Ya, rasa 9 bulan hamil, disuruh jalan 3 hari sampai 4 hari, mau? Makanya namamu bukan Maria. Ya, karena kau Tuhan tahu sudah tidak mau kau. Suruh bayar harga, ndak mau. Bapak Ibu, saya pikir Natal itu, aduh ya, penderitaan. Lalu akhirnya Yusuf terpaksa harus membawa Maria itu pulang ke kampung. Mereka berasal dari sana, harus disensus di sana. Mereka berjalan dan Alkitab berkata ketika sampai di Bethlehem, tibalah waktunya untuk Maria melahirkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita itu melakukan kehendak Tuhan, bisa kan Tuhan permudah toh? Bisa kan? Kalau Tuhan menyertai, bisa nggak Tuhan bikin mudah jalannya? Misalnya, ya kenapa sih harus tunggu 9 bulan? Kan Tuhan Maha tahu toh. Dan ini Maria lagi hamil juru selamat, Allah sendiri loh yang turun ke dalam dunia. Kan dia tahu toh. Kenapa nggak waktu masih 1 bulan atau masih 2 bulan, tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati kaisar untuk bikin sensus? Kenapa ketika sudah 9 bulan? Kita kan sering bertanya seperti itu tuh. Kenapa sih Tuhan harus begini? Kan harusnya begitu. Iya apa iya? Karena kita pikir kalau Tuhan menyertai kita, ya harusnya enggak begitu. Terus kenapa juga Tuhan nggak bikin gini? Maria, karena engkau sedang mengandung aku sendiri yang adalah Allah yang akan turun ke bumi. Kau nggak perlu berjalan, tutup matamu, maka kau akan pindah dalam waktu sekejap. Bisa nggak Tuhan bikin begitu? Namanya kan Tuhan menyertai. Kita kan selalu bilang, kalau Tuhan menyertai, maka semua akan dipermudah. Iya Pak ya? Pret. Ya, kita pikir kalau Tuhan beserta kita, Tuhan ada bersama kita, pasti diperlancar. Kita berdoa semua dipermudah, hidup dipermudah. Ya, maka ketika kita berdoa dijawab, luar biasa. Tadi siang Ibu Shirley, ya, gubernur terpilih Maluku Utara, tadi siang bersaksi, kita sama-sama pelayanan Natal. Dia tuh bilang begini, waktu dia dengan suaminya lagi kampanye, kita semua tahu tiba-tiba kapalnya meledak. Dan Ibu Shirley terlempar dari kapal, suaminya juga terlempar. Dari kakinya ini, dari paha sampai ke bawah itu luka bakar semuanya, terkelupas. Dia bilang kakinya terasa sakit sekali karena kena air laut, itu air asin, kotor lagi. Jadi dia itu mau mencari suaminya, ndak bisa, dia tidak berdaya dengan dirinya sendiri. Dia mau berenang, mau cari suaminya juga ndak bisa. Dalam keadaan kesakitan dia diangkat, dia cuma sibuk tanya, Bapak mana? Udah Bu, gak usah mikir Bapak dulu, Bapak lagi dicari. Sampai di rumah sakit, karena itu kota kecil yang lagi mereka kunjungi, tidak ada anti sakit di rumah sakitnya. Ya, nggak ada obat, nggak ada apa-apa di situ. Lalu tiba-tiba dikatakan, Bu, Bapak sudah ketemu. Bapak mana? Ada di ruang sebelah. Aku mau lihat Ibu, ndak boleh. Tapi muka orang-orang ini semua sudah sedih. Lalu dia bilang, selama ini dia tuh kalau berdoa, suaminya pernah dirawat di rumah sakit, pernah sakit. Apapun yang dia doakan tuh Tuhan dengar. Dan selalu dijawab. Maka dia percaya Tuhan menyertai. Tapi kali itu dia lihat orang mukanya kok ditanyain Bapak semuanya diem dan sedih. Dia penasaran. Dia bilang bayangkan kakinya itu telapaknya semua terkelupas semua karena luka bakar itu sakit. Dia sampai beberapa kali pingsan karena menahan sakit. Bayangkan tuh Bapak Ibu.
Dia ketika lihat muka orang-orang itu sudah nggak benar, dia jalan, dia turun dari tempat tidur dengan kaki yang terseok-seok. Mereka bilang, ibu jangan, dah aku mau lihat bapak di ruang sebelah. Jadi dia pergi lihat suaminya, ketika dia lihat, dia bilang masih ada napasnya satu-satu. Tapi karena tidak ada alat, orang hanya pompa dari perut ya untuk bikin napas buatan terus. Dia bilang disitulah saya berdoa dengan seluruh kekuatan iman yang aku punya. Kita pernah mungkin di saat-saat tertentu kita berdoa dengan seluruh iman yang kita punya, kita menggedor sorga, kita minta Tuhan bekerja. Dia bilang dia menangis di situ, dia tertelungkup, dia bilang Tuhan dengan semua imanku aku minta selamatkan suamiku. Tapi tiba-tiba suaminya akhirnya tidak ada, meninggal. Dan saat itu dia terpukul sekali, dia bilang seperti dunia itu di depan dia itu gelap gulita. Dia tidak bisa lihat apa-apa, dia nggak bisa mikir apa-apa karena dia tuh tidak tahu bagaimana harus menghidupi anak. Dia nggak tahu caranya bagaimana harus bekerja. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia cuma menangis dan menahan rasa sakit kakinya yang terbakar, menahan rasa sakit hatinya, kehilangan suaminya yang dia bilang memang hanya dalam sekejap. Siapa yang nyangka kalau tragedi itu akan terjadi? Jadi dia bilang yang ada hari itu hanya dia menyalahkan dirinya. Kenapa kita pergi ke situ? Kenapa ini enggak begini? Kenapa enggak begitu? Kenapa enggak begini? Kenapa kita enggak rubah? Kenapa gini? Kenapa saya enggak tolong Bapak? Kenapa waktu itu Bapak di sini? Kenapa saya di situ? Berkecamuk dan dia tidak bisa terima keadaan itu. Dia tidak bisa nerima dan dia tidak bisa berdamai. Dia menyalahkan dirinya terus dan menyalahkan keadaan. Sampai akhirnya datang helikopter untuk bawa, ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lalu diterbangkan ke Luwuk, dari Luwuk pakai private jet untuk dibawa pulang ke Jakarta. Berhari-hari dia cuma tanya, Tuhan, kenapa suamiku mati? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa, dan kenapa? Harusnya enggak begitu Tuhan. Masih banyak mimpi. Seolah-olah langkahnya terhenti saat itu juga. Dan dia nggak tahu mau buat apa, saudara. Ya, sampai akhirnya dia bilang dia berdoa terus. Dia berdoa mencoba memahami. Dia cuma dapat satu kata-kata dari Tuhan yang Tuhan tuh bilang, lebih baik kamu tidak mengerti daripada kamu tidak percaya. Jangan coba bertanya tentang kedaulatan Tuhan. Jangan coba protes tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Lebih baik kamu tidak ngerti daripada kamu tidak percaya. Dalam hidup ini tidak semua kita harus mengerti kenapa Tuhan bikin begini. Saya banyak mendengar, Bu, saya punya anak satu-satunya perempuan, Bu. Bayangkan anak ini saya sayang, udah lulus kuliah, lulus cum laude, saudara. Ya, anaknya itu 2 cowok, 1 cewek. Cewek ini disayang. Tiba-tiba selesai kuliah baru diwisuda beberapa hari. Anak ini bilang, Mak, aku mau kerja ya. Ya udah kerja. Dia kos di satu tempat karena dekat dengan tempat kerjanya. Setiap hari mereka video call. Kalau hari Sabtu itu berdoa bersama setiap hari. Tiba-tiba berapa hari itu nggak ada kabar. Hari Jumat anak ini nggak ada kabar. Sabtu biasanya teleponan kok nggak ada kabar. Lalu ibunya telepon bapaknya kos itu, Pak, tolong dong liatin anak saya, di telepon-telepon kok nggak pernah diangkat. Bu, itu lampunya menyala di dalam, Bu, tapi kami nggak berani buka, ya. Jadi tolong ada keluarga aja, karena kita ketok-ketok juga nggak dibuka. Akhirnya kakaknya datang, dipanggil nggak nyaut, didobrak pintunya, ditemukan udah meninggal di kamar mandi. Saudara lihat betapa syok ibunya.
Anak ini baru lulus kuliah yang diharapkan. Dia bilang sama saya, Bu, kenapa, Bu, kenapa, Bu, kenapa, Bu, kenapa? Bu Sherly juga bilang, suamiku ini orang baik, Tuhan. Ya, betapa banyak kebaikan yang dia buat, kenapa dia yang mati? Dalam hati saya, banyak bapak-bapak selingkuh hidung belang di sana, kenapa enggak mati? Pasti ibu-ibu juga berpikir begitu, toh? Iya betul Bu, suamiku itu bukan selingkuh ya. Kenapa bukan dia yang mati? Jadi Bapak Ibu, kita ini seringkali ada hal-hal memang yang kita tuh enggak perlu ngerti. Sudah berhenti bertanya, berhenti komplain, berhenti memprotes kedaulatan Tuhan. Inilah hidup. Dia tiap hari bertanya sampai akhirnya nggak bisa tidur, dia juga kecewa, terus menyalahkan diri, dan inilah intimidasi iblis. Sampai akhirnya dia bilang satu saat dia bangun pagi-pagi, dia berdoa, lalu dia merasakan ada satu kekuatan yang turun, tiba-tiba dia berbahasa roh, tidak bisa kendalikan. Lalu dia mendengar di situ ada suara yang berkata, ini takdir yang harus kamu terima. Dan ini adalah keputusan Tuhan. Karena ingat, kau hidup bukan untuk bahagia, tapi kau hidup untuk melakukan kehendak-Ku. Tapi kita kan seringkali mau hidup untuk bahagia. Kita pengen semua anak kita baik, kita pengen keadaan kita baik, kita pengen ini baik. Lalu kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita protes sama Tuhan. Kenapa? Kita berdoa. Karena kita orang Kristen ini sudah terlalu banyak dicekoi bahwa kalau ikut Tuhan tuh harus enak. Kalau enggak enak itu salah kau. Ya siapa bilang begitu? Yesus bilang kalau kau mau jadi muridku, pikul salibmu, sangkal dirimu dan ikut aku. Menyangkal diri ini artinya kita letakkan semua hak kita. Kita letakkan semua keinginan kita, sebab hidup mengikut Tuhan itu bukan soal mengikuti semua yang kita mau, tapi kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Karena engkau tidak meragukan eksistensinya sebagai Tuhan. Saya percaya, saya ikut Yesus kenapa? Melalui proses pergumulan. Karena saya percaya Yesus itu Tuhan. Itu tidak bisa diragukan. Kita nggak perlu bertanya lagi tentang eksistensi Tuhan. Tapi waktu kita sudah masuk lebih dalam ikut Tuhan, kita mulai diproses. Disitulah seringkali iblis mempertanyakan, bagaimana kau menyembah Tuhan? Dan di situ ujian tentang bagaimana engkau memahami karakter ilahi Tuhan. Makanya kita harus mengenal siapa Tuhan itu. Supaya kita tahu, dia Tuhan yang, lalu kita mungkin bertanya, iblis bilang, katanya Tuhanmu baik, katanya Tuhan menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kamu, kenapa dia buat semuanya begini? Akhirnya saudara, ketua dari tim suksesnya Ibu Sherly berkata, Bu, nggak ada yang bisa lanjutkan perjuangan Bapak kecuali Ibu yang maju. Dalam keadaan kalut dia bilang, gak, aku tuh nggak pernah ikut-ikutan politik. Saya nggak mau, saya perempuan, minoritas lagi di sana. Ya, bagaimana mungkin itu semua terjadi? Seperti Maria bilang, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Tapi mereka bilang, tidak ada orang lain, Bu. Dia cuma bilang, aku akan tanya sama anak-anakku. Kalau anak-anakku setuju, ya udah, ya. Lalu akhirnya dia berdoa dan anak-anaknya semua setuju. Iya, Bu, Ibu lanjutkan kerinduan Bapak untuk bisa menjadi berkat bagi kota di Maluku Utara. Lalu akhirnya ketika maju untuk debat itu juga pun tidak gampang loh. Dia bilang, saya ini tidak ngerti apa-apa. Tapi waktu mau debat saya cuma doa, puasa, terus saya minta sama Tuhan beri saya hikmat. Akhirnya sudah mau kampanye saudara. Bahkan beberapa orang dari tim sesnya bilang, Bu, harus pakai uang. Di Indonesia ini kalau tidak pakai ini tidak bisa. Dia bilang, enggak. Perjuanganku ini bukan aku yang mau, tapi Tuhan yang mau.
Kalau Tuhan yang mau, kita tidak usah pakai cara-cara kotor begitu. Maka Tuhan yang akan beri kemenangan. Tidak usah menghalalkan cara apa supaya begini. Tidak, saya tidak mau, dia bilang. Lalu ketika kampanye dia tanya, saya tidak akan kasih kalian duit. Kalau saya nggak kasih duit, apakah kalian tetap pilih saya? Mereka teriak, iya pilih. Saudara tahu, kemenangan yang dari Tuhan itu luar biasa. Dia minoritas, ya, perempuan, dan ya itulah Tuhan, kita tidak mengerti. Ya, dan saya bilang terlalu mahal harga yang dia jalani, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi dengan hidup, bagaimana Tuhan mengambil suaminya begitu saja, kayaknya tidak bisa diterima. Yusuf kalau mau berkata, Tuhan kami ini sedang melahirkan anak yang Tuhan katakan dia akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Nah kalau Allah menyertai, kenapa begini? Lalu mereka berjalan sampai di Bethlehem, tidak ada penginapan, semua penuh. Mungkin karena orang semua lagi pulang sensus, pemilihan umum, begitu kayaknya. Pendaftaran kembali penduduk, semua penginapan penuh, dan Alkitab bilang nggak dapat tempat. Terpaksa dia melahirkan di kandang loh. Dan bayi itu ditaruh di palungan. Dia kan Tuhan yang punya dunia. Masa Tuhan nggak bisa? Mungkin Maria dan Yusuf bertanya, katanya kita ini melahirkan anak Tuhan ya, dari Roh Kudus loh. Terus Allah menyertai loh. Kenapa di kandang? Bukankah Tuhan bisa bikin mujizat? Tenang. Walaupun penginapan penuh, nanti ada orang kaya yang akan jemput kau dengan Alphard. Lalu dia bawa kau ke rumah sakit mitra keluarga. Dan di sana nanti kau akan melahirkan. Ya, kenapa tidak terjadi itu? Kenapa Maria tidak mengalami yang enak-enak? Dia sedang mengandung anak Allah yang maha tinggi loh. Bukan cuma itu, akhirnya lahir anak itu. Saya bilang, saya dulu waktu melahirkan anak pertama, saya juga tidak punya duit. Tapi tidak ada dalam benak saya dan suami, nanti lahiran di kandang mana ya? Nggak ada. Ya walaupun cuma puskesmas, kami berusaha lah ya. Karena kami pengen beri buat anak itu yang terbaik. Tapi dia Tuhan loh. Maria dan Yusuf pun tidak akan sengaja melakukan itu. Karena zaman itu juga belum ada USG, Maria nggak tahu juga kapan waktunya melahirkan. Pokoknya dia jalan, tiba-tiba mau melahirkan. Orang kalau mau lahiran kan nggak bisa ditahan toh. Kecuali orang sesar. Tapi ibu-ibu zaman dulu kita belum ada operasi-operasi itu. Ya kita melahirkan tuh kan ya. Saya juga bingung kenapa anak-anak sekarang nggak bisa ya lahir normal ya. Kata mereka, kami mematahkan kutuk Adam dan Hawa. Yaitu sakit melahirkan. Saya dulu waktu melahirkan anak pertama saya masuk rumah sakit tengah malam, sudah pecah ketuban, saya sudah dinaikkan di tempat tidur. Ya saya bilang, suster, saya udah sakit banget, saya sakit perut, saya melahirkan. Ibu jangan dulu ya. Itu baru buka 1 loh, dokter juga belum datang, ibu tunggu dokter. Suster, tapi saya sudah tidak tahan, suster, saya sakit banget. Jangan ngeden. Nanti nek ngeden di Solo itu ya, nek ibu ngeden terus luka malah bahaya loh. Tahan. Dalam hatiku ki, suster yang melahiran ini aku apa kui? Ini tuh aku yang rasa udah mau keluar anak ini. Nggak bisa, dokter belum datang, ibu tahan. Saya jengkel saudara. Saya ditinggal sendirian di situ. Saya angkat kaki saya bilang, suster. Tiba-tiba susternya datang, kepalanya udah di luar. Ya ampun, dia ambil kaos tangan saudara. Pas dokter masuk di pintu, saya bilang, kan saya yang mau lahiran, bukan kau, saya yang rasa. Akhirnya tuh anak keluar sendiri. Ya, bahkan suami saya lagi pelayanan lagi. Ibu, bapak juga belum datang. Dia nggak bakal masuk lagi kalau bapaknya nggak datang. Yang penting ini udah lahiran dulu.
Lahir ini aku rasa udah mau keluar, disuruh tahan. Nah bagaimana orang mau melahirkan disuruh tahan? Itu yang dialami Maria. Lagi jalan, ndak ada tempat penginapan, ya dekatnya sama kandang. Jadi berhenti di, mungkin juga karena dia kecapean jalan itu ya. Dari Nazaret ke Yudea, jauh loh. Ya, makanya saya bingung kalau anak sekarang tuh bilang, kok kita ndak bisa ya Bu sekarang lahiran normal ya. Harus sesar tuh kenapa ya? Saya bilang karena kamu pilih tanggal cantik 12. Ya. Hari-hari gini tuh. Jadi saudara ketika itu ya sudah akhirnya melahirkan di situ di kandang loh. Kenapa enggak enak? Tuhan menyertai di mana? Bukan cuma itu, ketika anak itu sudah lahir, coba kita lihat Matius ya. Matius pasal yang kedua. Lalu orang-orang Majus datang melihat bintang, mereka lihat, Yesus sudah lahir. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 15. Di sana dikatakan begini ayat 13, setelah apa? Ya, Matius 2 ayat 13 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya. Kapan? Malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu, dia pergi dari sana ke Mesir naik kereta Wus, naik mobil, naik taksi, naik Grab, no, jalan kaki. Tengah malam gotong-gotong anak bayi yang adalah Tuhan, Raja Sang Allah Maha Tinggi. Saya juga berpikir, Tuhan tuh ngapain sih kurang kerjaan bikin orang susah? Seringkali kita berpikir gitu, aku nih ikut Tuhan kok hidupku susah. Kok aku gak pernah ngalami yang seneng? Kenapa Tuhan tuh kayaknya membawa aku dalam malapetaka, dalam bencana, dalam ini? Sering kali kita punya pikiran yang seperti itu kepada Tuhan. Kita berpikir, kenapa Tuhan gak bikin begini aja? Kalau saya jadi Maria, Tuhan, kenapa kau berfirman suruh tengah malam angkat anak itu bawa lari? Ini kita jalan kaki di Mesir, dingin di sana tuh kalau lagi musim dingin. Kenapa Tuhan gak berfirman gini, Yusuf, memang Herodes akan membunuh anak itu, tapi kamu gak usah lari, karena malam ini Herodes akan kena serangan jantung. Itu kan lebih enak toh, bener gak? Jadi kamu gak usah lari-lari. Bukankah itu juga yang kita mau? Seringkali ibu-ibu begitu, aku nih udah capek Bu berdoa buat suamiku. Udah capek gak tobat-tobat. Jadi sekarang saya ganti doanya Bu apa? Tuhan cabut nyawanya. Kita nih seringkali kepengen yang gampang saja. Aku udah capek bergumul, aku udah lelah Bu, aku pengennya yang begini aja. Ibu-ibu, kita memang gak suka proses, tapi ingat Tuhan itu mencintai proses. Karena hanya lewat proses iman kita menjadi kuat. Sebab tidak ada orang hebat yang dihasilkan dari kemudahan. Orang hebat semua dihasilkan lewat air mata, pergumulan, tantangan, dan badai hidup yang besar. Kenapa seorang kapten dikatakan hebat? Karena dia pernah mengalami badai gelombang di tengah laut. Kenapa pilot dikatakan berpengalaman? Karena dia sudah beberapa kali mengalami turbulence dan dia lolos ketika dia berusaha untuk membawa atau ya menerbangkan pesawat.
Bagaimana kita dikatakan punya iman yang kuat di hadapan Tuhan? Waktu engkau berhasil keluar dari setiap tantangan hidupmu, menerima setiap takdir Tuhan di hidup kita, dan berkata, Tuhan, engkau baik bagiku. Waktu Tuhan menyertai bukan berarti tidak ada masalah. Waktu Tuhan menyertai bukan berarti tidak ada tantangan. Justru di balik tantangan itu Tuhan mau membawa kita semakin percaya dan melihat Dia dan mengenal Dia. Bahkan kita mau menggenapi rencananya. Jangan menyerah Bapak Ibu. Hari ini mungkin engkau berkata terlalu berat Tuhan. Terlalu berat. Tapi saya mau bilang penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan gak pernah berjanji tidak akan ada badai. Tuhan gak pernah berjanji tidak akan ada hujan. Tuhan gak akan berjanji tidak ada masalah dalam hidupmu. Tapi Dia berjanji sekalipun engkau berada dalam badai, Dia menyertaimu. Katakan amin. Dia menyertaimu. Saya dulu sering kali ketika di pesawat badai, saya tengking badainya dalam nama Yesus. Badai pergi kau. Tuhan buat alam ini menjadi tenang. Tidak terjadi. Badainya makin besar. Lalu saya bertanya, Tuhan, saya sudah tengking-tengking loh. Kenapa Dia tidak pergi? Tuhan bilang, jangan kau tengking badainya, tengking dirimu. Minta ketenangan sekalipun kau di tengah badai. Dan ketenangan itu kau bisa dapat waktu kau percaya bahwa Tuhan menyertai. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Untuk bisa bertahan dalam pencobaan pun, Alkitab bilang kita ini sudah bahagia loh. Belum keluar dari pencobaan, masih bertahan. Karena untuk bisa bertahan pun kita butuh kasih karunia Tuhan. Dan satu hal yang bisa membuat kita kuat, waktu kita percaya Tuhan menyertai. Terakhir Bapak Ibu, kita baca di sini Matius, apa yang Yesus katakan. Waktu Yesus sudah mati, Dia bukan Allah yang pelin-pelan. Dia bukan Tuhan yang berubah-ubah firman-Nya. Waktu Dia mati, Dia bangkit saudara. Dia berkata, Matius 28 ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16 berkata di sana sampai 20, Matius 28 ayat 16. Ke-11 murid itu berangkat, saya undang para imam musik boleh maju. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka waktu Yesus bangkit. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu apakah itu benar-benar Yesus. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Pesannya tetap sama. Sebelum Dia lahir, nubuatan itu berkata, Dia akan melahirkan seorang anak. Engkau harus menamai Dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ketika Yesus mati, Dia bangkit. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, pergi. Kenapa Tuhan izinkan engkau mengalami masalah? Supaya engkau punya kesaksian yang dapat kau ceritakan pada orang lain. Dan itu salah satu cara engkau menjadikan orang lain murid Kristus. Karena kesaksian hidup kita itu berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Berapa banyak pun teori firman yang kau hafal, tidak akan pernah bisa sebanding dengan perkataan kesaksian di mana engkau berkata, aku mengalami Tuhan. Di mana engkau bisa berkata, dia dalam badai yang hebat, Tuhan menyertaiku. Dan itu cukup. Bapak Ibu, saya mau katakan akhir zaman, biar di Natal ini kita diingatkan kembali.
Ayo, di gereja ini masih ada tempat yang kosong. Kau pergi dan bawa jiwa datang kepada Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak wanita yang hidupnya sedang berjalan kepada kebinasaan. Mereka sedang tidak tahu arah. Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu iparmu, mungkin itu kakakmu, mungkin itu sahabatmu. Bawa mereka kepada Kristus. Kalau ada temanmu yang datang dan berkata, suamiku tuh selingkuh, kenapa lu diam aja, balas juga tahu selingkuh? Bertobat. Kalau ada temanmu yang lagi susah, ada masalah, kau cuma cukup rangkul dia dan berkata begini, datang pada Yesus. Karena dia Allah Immanuel yang menyertai. Waktu engkau sudah kuat menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi segala tantangan, maka perkataanmu menjadi perkataan yang berkuasa. Imanmu menjadi iman yang berkuasa. Kita mau berkata hari ini, terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa hati dan hidup kami kepadamu. Buka hatimu di hadapan Tuhan, buka tanganmu, sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Apapun badai yang hari ini sedang kami jalani Tuhan, bahkan di tengah ketidakmengertian kami Tuhan, kami mau percaya Engkau Allah Immanuel yang memberi kekuatan. Bahkan kalau sampai hari ini kami masih ada Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami sibuk menghakimi suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain, tapi kami kurang memahami hati orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan, kuduskan juga hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang baik di hati ini. Kalau Engkau melihat dalam hati kami Tuhan ada sesuatu yang pahit, panas hati, iri hati, atau apapun itu penyakit hati, kami mau Tuhan selidiki kami, sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar Tuhan berbicara di hati kami. Biar Engkau dapati Tuhan kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau bereskan semua hati kami, supaya kami masuki tahun yang baru dengan hati dan hidup yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, siapa yang menyelidiki hati, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Biar hari ini Engkau lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, supaya hidup kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan, minta penyertaan Tuhan atas hidup kita saudara. Buang setiap dosa, buang segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan nyawa kita, hidup kita, itu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang dengan sombong berjalan dengan jalannya sendiri. Malam ini datang pada Tuhan, datang pada Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu di hidup kami Tuhan.
bahkan menjalani hari-hari ke depan yang akan semakin sulit, kata firman Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak sanggup untuk melangkah.